overfitting dalam induksi ini, dia suka overfit untuk training datanya, sehingga terlalu banyak cabangnya. Sehingga kita mendapatkan suatu data anomali yang mungkin jadi noise, jadi akurasinya rendah. Sebagai contoh yang kayak seperti ini. Kadang-kadang kan cabangnya kita kan ada data sekian, dia mau satu sisi aja. Nah itu yang bagaimana untuk ngatasin di overfitting-nya tersebut. Lalu tanpa dia akan rendah sehingga kita menggunakan, pendekatan 2 pendekatan, yaitu menyelesaikan overfitting. Di saat kita hard, kita stop kalau ketemu udah berlebihan atau bagaimana kita split, dipindahkan splitnya. Ya, terus yang kedua bisa juga di akhir setelah selesai kita cut kayak seperti ini kan di pruning, dia ini datanya sekian kan ada ini dia kayak dipecahkan lebaran. Itu dengan teori ada sendiri perhitungan seperti itu, begitu. Itu yang bisa untuk situnya, lalu yang bisa kita masukkan lagi di season 3 itu kelebihannya faster learning, speed, ya cepat dia bekerjanya, dia simple untuk digunakan, mudah dimengerti dan dia bisa menggunakan akurasinya juga cukup lumayan bagus gitu. Jadi kita bisa masukkannya ke arah sana seperti itu. Seperti itu. Jadi ya begitu. Terus, lain lagi di season 3 terus kita ada bias. Bias ini konsepnya tetap dia seperti menggunakan probabilitas, tetapi menggunakan teorema bias. Saya rasa, semuanya juga udah pernah dapat ya statistik seperti ini, bias. Jadi intinya dia konsepnya berdasarkan teorema bias. Kondisi ada prior probability atau itu mungkin sudah pernah dapat ini di sini nanti digunakan sebagai kenapa, karena kita kan tadi milih kan setiap atribut kelasnya ini ada berapa, jadi ada kayak bersyarat, berkondisional, seperti itu. Sehingga untuk prediksi kita juga menggunakan seperti ini aja, langsung aja ya, setelah teoritisnya nanti. Nah ini ingat nggak knife bias classifier, mungkin kalau percobaan saling bebas kita probabilitasnya apa, cukup dikalikan saja. Jika ada A kategori, maka kita gunakan tupelnya yang mempunyai nilai sama. Kalau continuous kita harus biasanya dihitung ulang dengan Gaussian distribution. Yang data di sini nanti adalah data kategori. Oke, ini naive Bayes yang seperti ini. Kalau di naive Bayes itu gini, ini ada kompetisi kelasnya, terus kita mau klasifikasi apa, ya udah kita masuk, kita hitung aja di sini. Kalau tadi kalau di kalau di season 3 kita harus buat cabang-cabang itunya. Tapi kalau di sini Aivaya sudah ada data, kita cek aja popularitasnya dia ada berapa banyak sih di semua data. Tentunya akan berbeda hasil kalau datanya akan lebih besar. Ini contohnya. Jadi saya punya contoh sini, kita membeli komputer, ada kemungkinan orang yang di sini membeli komputer ada 9, yang tidak membeli komputer ada 5 dari 14 data. Nah nanti, kita tadi kan pertanyaannya, kalau saya usianya kurang dari 30, pendapatan saya adalah medium, saya adalah student, kredit ratingnya adalah baik, fair, bagaimana dengan kita termasuk yang beli komputer atau tidak? Ya kita hitung ya ini probabilitas setiap ini 30 dan 30 yang membeli dan tidak membeli. Income-nya berapa, medium, kita lihat yang membeli dan tidak membeli. Berarti yang di sini adalah kita ngelihat sendiri-sendiri. Kalau medium di sini gini, income-nya medium kita lihat medium. Nah, medium di sini ini yang yes ada ini. Ini medium sini ada no. Ini medium ini ada yes. Itu dihitung dia ternyata yang medium di sini yang yes-nya ada 4, yang no-nya ada 2. Dari berapa? 9 yang yes. Dari berapa? 5 yang no. Itu. Terus dilakukan hal yang sama baru ini kan probabilitas dari ini kan bersyarat juga nih. Nah ini ini maka kita yes, ya tinggal tadi saya sampaikan bahwa kalau bisa saling bebas, ini kan kondisi saling bebas, datanya saling independen, jadi tidak tergantung satu sama lain.
Sehingga kita cukup kalikan semuanya ini. Yang yes semuanya dikalikan yes, kalau yang no, yang no. Lalu untuk menentukan dianya adalah perkalian dari dia terhadap kelasnya sendiri. Sehingga yang di sini yes, di komputer yes, berarti kita ngelihat yang ini dikalikan yes yang ini. Dapatnya ini. Yang no juga begitu. Kalau nanti hasilnya mana yang paling besar, itulah yang kita masukkan kategorinya sebagai kelas yes. Simpelnya begitulah. Cuma kita bisa akan berbeda dengan data kalau lebih banyak. Gitu. Itu seperti ini sih cuma sama kayak tadi prosesnya, nggak ada bedanya. Cuma di sini ada contoh seberapa banyak. Itu kalau kita gunakan apa? Bias. Bagaimana kalau nol biasnya hasilnya? Kita tambah setiap atribut yang nol nggak ada datanya itu di kelas yang no. Ya semua atribut yang no yang ada kelas dan no-nya dikasih satu variabel, kasih ditambah record. Nanti kita hitung ulang lagi. Itu namanya Laplacian correction bias itu. Oke, terus keuntungannya mudah implement the good. Terus asumsinya di sini adalah asumsinya dia independent conditional independent kelasnya. Jadi ya ada kurang lebihnya lah kalau seperti itu. Kalau dia tidak bebas kita pakai tidak bisa karena kalau sebagai contoh data rumah sakit. Data rumah sakit itu kalau data medis kita nggak bisa karena kita mesti harus ngelihat track record dari keluarga. Jadi kita tidak bisa klasifikasikan dalam menggunakan metode bias. Begitu. Oke, kalau network nanti terlalu ini agak sedikit panjang. Saya rasa ini yang ini. Kalau neural network intinya dia itu mengikuti jaringan saraf tiruan, persis seperti hati tiruan. Sehingga kita bisa masukkan dia beberapa kali seperti ada otomatisasinya. Jadi perhitungannya neural network ini cukup lumayan. Jadi yang ini saya skip aja nanti ini karena butuh juga waktu untuk bisa lakukan ini. Yang akan saya berikan satu lagi itu adalah nanti unsupervised-nya dahulu. Yang pasti dua tadi kita sudah tahu yang utama, tinggal nanti sharing saktiwan bisa masuk kalau Anda belajar tentang deep learning. Seperti itu. Nah, kalau unsupervised tentu Anda akan lihat bedanya si datanya. Sebentar ya, aku tadi taruh di manakah gerangan. Sorry, ini kok jadi gini sih. Oke. Oke, di sini ada namanya unsupervised. Ini. Sudah. Terus Oke. Start ya, saya mainin komputer saya dulu. Oke. Oke, sekarang unsupervised. Kalau unsupervised, kita bisa lihat di sini intinya segala sesuatu untuk unsupervised. Supervised itu sudah tahu pasti bahwa pembelajaran tanpa terawasi artinya dia kan datanya namanya konteksnya data driven. Jadi kita suruh sistem komputer itu belajar sendiri sana. Intinya seperti itu. Jadi ini yang tidak ada. Jadi ada clue di mana kalau unsupervised ininya kita tidak ada tersedia data outputnya kan maunya mesinnya algoritma kasih data dia ada outputnya dari sini ke sini. Intinya seperti itu. Lalu, nah ini data yang saya sampaikan tadi, sini tidak ada apa-apanya sini Mbak, ini enggak ada. Datanya cuma gini, ya berarti kita belum tahu, belum bisa dimasukkan sebagai supervised, tapi kita unsupervised, gitu. Lalu yang ini yang dimaksud tidak ada, unsupervised. Nah ini unsupervised learning tadi yang saya sudah sampaikan bahwa dia digunakan untuk mengelompokkan. Jadi kalau lihat sekarang sih kayak rumah ya. Kayak rumah itu kan ada satu rumah kompleks. Nah itu kalau klaster kan tipenya satu tipe rumahnya. Nah klaster itu punya karakter setipe gitu loh. Intinya seperti itu. Satu tipe dia tipenya. Nah,
karakter dari kita kalau suruh ngelompokin, berarti dia punya karakter yang sama di dalam sekelompok itu, punya kemiripan yang sama. Jadi kita biasanya bisa kita implementasikan pada, fraud dari kartu kredit. Ya, jadi bisa kita juga kombinasikan ke supervised learning, itu juga bisa. Jadi yang kita masih bicara unsupervised aja. Nah, teknik apa aja yang ada di unsupervised, yaitu yang paling sering dikenal adanya clustering. Sebetulnya kayak kemarin kita waktu pre-processing, kita bisa lakukan dimensi reduction, artinya menghilangkan, mengurangi dimensi, fitur kita kurangin, gitu. Kita kurangin itu bisa pakai unsupervised, atau kita bisa mengecek estimasi kepadatannya. Ya kalau padat satu kelompok ya pindah ke kelompok lain kan. Ada lagi juga teknik yang kita gunakan untuk basket analysis, association rule. Artinya kalau association rule ini kan kita pengen tahu, kita nggak tahu barang apa aja yang terjual bersamaan yang paling banyak laku. Gitu. Nah itu sama aja termasuk unsupervised learning. Nah tadi sudah sepintas bahwa clustering itu lebih menyerahkan mengelompokkan lah seperti itu istilahnya. Jadi intinya satu klaster itu adalah kumpulan objek yang serupa atau yang satu mirip atau yang terkait. Kalau tidak sama dipisahkan seperti itu ya. Terus kalau juga kita menemukan kesamaan antara data sesuai dengan karakteristik yang ditemukan. Intinya sama aja di sini klaster sama ini. Jadi analisis klaster ya gitu justru mencari yang sama itu yang mana, yang semirip dikelompokkan sendiri. Itu namanya clustering. Nah ini kalau clustering ini contohnya seperti ini, kita di struktur yang sama jadikan satu. Tapi dia ada kelebihan juga, dia bisa digunakan untuk menemukan struktur, pola. Jadi kalau kita mencari pola data tuh bisa sebetulnya menggunakan, clustering yang umum kita gunakan umpamanya Kamin seperti itu. Kita ringkas, itu namakan struktur, oh polanya yang di dalam satu kelompok ini ada sekian, kelompok ini apa. Kita bisa juga deteksi anomali, dikarenakan apa, nanti ada satu bagian yang di mana data terpisah sendiri, mau diapain anomali kan outlier. Jadi berdiri sendiri, kita bisa menggunakan clustering gitu. Jadi clustering itu berguna untuk bisa mengetahui polanya, bisa meringkas daerah-daerah mana sesuai, terus sama bisa juga mendeteksi mana yang dia cuma sendirian kelompoknya. Kayak kalau Mbak semua Mas itu kalau kita buat kelompok, kadang-kala kan kita disuruh minta dosen kelompok, bikin kelompok, tapi kita tidak dikasih tahu, pokoknya bikin kelompok terserah. Gitu loh. Kan paling yang diberikan itu kelompok yang anggotanya 2 yang usia tinggal di mana kan tidak ada. Nah, itu namanya kita sebut klasterin sendiri gitu loh. Paling Anda sendiri akan milih yang paling dekat sama ini siapa, ya klaster tersendiri. Itu sama kalau kita suruh buat kelompok tapi tidak tahu mau dibikin berapa kelompoknya, mau karakter yang kayak apa, itu clustering. Nah, sini jadi dengan pasti bahwa tujuan clustering itu membuat suatu grup-grup di mana setiap grupnya punya karakter yang sama atau yang mirip. Intinya itu. Nah, kayak seperti ini sebagai tolok ukurnya dia optimal adalah jarak di antara titik yang atau data itu adalah kecil, paling minimize, sedangkan jarak antar klaster antar titik ini kan ini yang paling besar. Intinya seperti itu. Jadi tujuan seperti itu, ini adalah contoh beberapa aplikasi clustering. Ini ada contoh kita bagi komputer kalau kita pakai bukan komputer organisasi computing kita kan langsung membagi. Jadi kita kayak kalau kita di plotting kayak kalau di listrik gadungnya jadi satu ini enggak kita plot dibagi-bagi. Yang ini bagian ini, yang ini bagian ini. Nah itu namanya aplikasi organisasi computing cluster itu bisa digunakan di sana. Terus market segmentation juga bisa. Social network analysis iya, kalau kita saling dekat dibuatlah jaringannya terdekat seperti itu yang mirip dekat. Terus ini pembagian antara untuk yang astronomi. Oke, ini yang tadi sudah dibicarakan di depan sebetulnya aplikasinya mereduksi data, mendetek outlier, memprediksi grupnya itu yang mana bisa kelompokkan. Bisa juga kita melakukan hipotesis generation and test. Kita bisa melakukan generation and test dari suatu data. Ya kayak kalau tadi mungkin ada yang bertanya untuk
training berapa, tes berapa kan juga bisa juga pakai ini, coba aja pakai clustering. Oh ini data cukup 2, cuma kalau yang generate yang untuk data kita kan kita minta kelompoknya cuma, training, tes sama training itu kan seperti itu. Coba aja bisa untuk cluster cuma 2 kita mana-mana kita pilih yang untuk dijadikan training, mana jadikan testing, bisa aja seperti itu. Mungkin ada teori tersendiri bisa pakai cara yang ini. Oke, ini contoh aplikasi yang lain, kita dengan adanya cluster gini kita bisa mudah mengerti, kalau kita summarization-nya itu maksudnya dengan kita bisa me-reduce ukuran dataset yang besar, intinya itu, dengan aplikasi sini. Nah ini bila ada data seperti ini bagaimana Anda bisa lakukan? Yang bisa Anda lakukan nih ya dibagi, ya kalau dilihat seperti ini kita lihat kalau saya instingnya 6, tapi juga bisakah dia bisa jadi 4, jadi bisa jadi 2, Messi, bisa Bu Udwin, udah kenapa? Kenapa Mas? share screen-nya kayaknya belum masuk. Belum aduh capek-capek saya. Aku tuh sering kena gini aduh saya banget banget itu tadi ya Mas, maaf banget. Dengan Enggak, cerita kayaknya mesti barusan mulai dari yang jelaskan Kamin sama oh, mama mama, maaf maaf ya, maaf banget ini deh, aduh. udah masuk deh. Sampai sini, aduh makasih Mas. Aku jadi ketawa sendiri. Yang clustering yang ini kelihatan nggak tadi? Udah ya? Tadi belum? Belum pasti yang clustering. Aku feeling Iya saya belum kayaknya. aku ingatnya yang unsupervised, saya ingatnya dari unsupervised kok. Yang ingatnya unsupervised pokoknya intinya seperti ini. Ini nggak ada datanya. Gini nih unsupervised gitu. Nah itu nggak ada data target. Tadi yang bertanya gitu. Tapi unsupervised learning, intinya kalau kita mencari kelompok lah ini yang dimaksud gambarannya seperti ini, ketawa sendiri. Nah ini tekniknya, jadi karena unsupervised itu ya yang tadi saya visualkan bahwa kalau kita bikin kelompok, disuruh bikin kelompok sana terserah mau jadi berapa gitu, nah itu kecuali kalau kita bilang jadi 5 kelompok, nah itu suruh milih sendiri gitu, itu namanya unsupervised, cari sendiri kamu datanya dia sendiri, nah gitu namanya unsupervised. Jadi ada bisa namanya yang dikenal sering clustering. Karena dia sifatnya seperti itu, maka dia bisa mereduksi dimensi. Dimensi itu fitur, ngurangin fitur. Jadi fitur prakteknya di dalam dunia nyata nanti, itu data jumlahnya bisa ratusan. Dimensinya ratusan, artinya fitur kolomnya itu bisa sampai 20, 50 itu ada. Nah itu kita perlu lakukan reduksi atau kita bisa bicara dengan si pemunya bisnis, intinya itu. Terus ini bisa melihat padat, udah satu padat, satu kelompok udah padat, kita kan minggir jadi kelompok lain. Nah ini juga market, itu yang gunanya dari teknik supervised learning. Ini artinya bahwa satu klaster punya karakter sama atau mirip, intinya itu. Oke, ya ini klaster sudah pasti tadi diulang berkali, ini juga tentunya dia punya bisa menentukan pola. Jadi clustering itu enaknya kita karena clustering itu dia bisa menentukan pola, oh pola datanya seperti ini loh. Kenapa dia bisa deteksi anomali? Karena saya pernah mengerjakan suatu pakai menggunakan Kamin, dibuatkannya 3, 2, 4 semua tuh ada satu data tuh sendiri aja. Oh berarti dia datanya terpisah, dia itu namanya anomali atau data outlier, dia tetap terpisah sendiri. Itu kelasannya, tapi, di sini penentuan kelompoknya kita nggak bilang, kayak kita kelas ini bikin kelas 3 aja, 3 atau 2 atau tidak umpamanya, gitu. Itu seperti itu, intinya gitu. Ya klaster tujuannya apakah sering ya, kelompokkan dengan syarat bahwa data dalam jarak antar datanya di dalam satu klaster itu yang paling dekat, tapi kalau dia yang paling jarak antara klaster dia harus yang paling besar nilainya, intinya begitu. Ini pengukurannya jarak loh, yang masih klaster yang urusan jarak. Oke, yang ini klaster semuanya contoh tadi yang saya sampaikan computing, ini kalau kita ngitung kan nggak mungkin komputer kita kan dipartisi, istilahnya kayak dipartisi lah, dibagi-bagi untuk ke yang areanya. Kalau ini segmentation, yang ini jaringan. Tuh. Terus ini yang tadi sudah sampaikan sebelumnya, reduksinya tadi bisa summary, bisa memberikan kompres kalau di gambar
itu clustering itu masukkan sebagai data kompresi. Jadi foto kayak foto JPG itu kan sebetulnya dia sudah dikompres. Nah, itu bisa gunakan konsep clustering. Bagaimana dengan gambar clustering? Ya di cluster ininya, nilai, nilai pikselnya yang sama. Nah, itu bisa dengan vector quantization, pakai juga. Outlier ya tadi sudah dapat. Jadi intinya seperti itu semuanya. Ini yang tadi saya sampaikan bilang kalau siapa tahu ini bisa pakai clustering, bisa bagi yang data yang apa, data training, data testing. Cuma sudah dialokasikan 2, kita minta 2, coba bisa enggak gitu. Ini kalau ini aplikasi lain, yang ini kalau udah data bisa dibuat jadi berapa, dari 6 bisa dibuat jadi, kalau lihat kan 6. Tapi kalau dilihat kita sendiri yang lihat, ada yang pertama bisa jadi 2, bisa jadi kali ini bisa jadi 6, ini 4, yang ini bisa jadi 6. Nah, maksimalnya yang mana? Ada validasinya, evaluasi. Kalau itunya sudah padat, masih daerah padat, gimana sih apakah sini sudah benar yang 6 klasternya, apa ini memang 4, ya kita harus ngitung lagi untuk melihat evaluasinya. Selayaknya seperti kalau kita klasifikasi. Program yang kita machine learning dengan yang supervise ada klasifikasi, kita harus ngecek lagi, kita evaluasi dengan sistem kita bisa dia nggak mengklasifikasi, itu ada nanti. Nah, ini contoh ilustrasi binatang, dibuat 2 klaster, yang satu berdasarkan pembagiannya bagaimana suatu berdasarkan berkembang biaknya, terus yang kedua berdasarkan keberadaan tulang belakang, paru-paru, alat bernafasnya. Itu, karakter ilustrasinya seperti itu. Mungkin yang didengar sama Mas Mbak semuanya lebih banyak ke yang partitional clustering. Apakah ada hierarki? Ada hierarki, tapi yang sering orang bicara itu adalah di partitional clustering. Jadi membagi gambar kayak tadi beberapa kelompok, kita bikin kelompok itu yang tidak overlap sehingga objeknya data tadi berada dalam tempat satu cluster. Kalau hierarki berdasarkan hierarki lah dibuat subcluster itu konsepnya gitu. Ini partitional, yang ini partitional original yang kiri, yang kanan itu adalah partitional untuk yang clustering biasa. Jadi kita bagi seperti itu. Ini juga hierarki berdasarkan tingkatannya. Dia digambarkan seperti ini. Sorry. Hierarki itu berdasarkan seperti ini. Dia pakai gambar segini. Itu namanya hierarki. Lalu, nah tipe kalau tadi clustering. Kalau di sini tipe klasternya, dia ngelompoknya berdasarkan apa aja. Ini ada 6 macam. Dia berdasarkan apa sih dia ngelompokin saya, ngelompokin sama Anda, oh karena dekat temannya itu ada. Ada kelompokin yang jauh seperti itu. Tuh. Ini ada 6 tipe klaster. Nah ini well spread artinya klaster ini dia bisa misahkan bagus banget, gak ada sisa yang di sekitarnya. Itu namanya well spread cluster, artinya ideal lah, bisa bagus. Semakin dekat dengan dia bisa ngumpul sendiri. Itu merah kuning, nggak pernah kuning, hijau, biru, merah. Nah, itu juga seperti ini. Ini juga kalau center cluster berarti ada pusat klasternya. Oke. Lalu ada pusat cluster itu sebagai patokannya. Saya milih, saya pusat clusternya di sini deh. Ataukah kita pakai metode patokan gitu. Kita buat kelompok saya di sini loh. Anda yang dekat sama saya apa yang mana. Nah, itu namanya pusat cluster, itu pusat kita masuk satu kelompok. Terus yang ini quantity berdasarkan tetangga dekatnya, jadi beda jumlahnya. Ini ada density-nya, terus density itu kepadatannya. Jadi terus nggak ada yang lewat padat, ya udah pindah. Nah itu namanya nanti ada di scan namanya. Kalau ini agak lumayan panjang juga ini nanti kalau memang lebih ini, intinya dia satu titik dia bikin area, cari yang dekatnya nyambung apa tidak. Jadi intinya ke sini. Ada istilah kayak seperti ini, dia terhubung, tapi kalau dia ini adalah memang terhubung, connected point, tapi kalau ini dia terhubung tapi bukan tetangganya. Di situ ya, kita asumsikan bahwa 4 titik, 4 QRS, kalau PQ itu kita sebut sebagai udah terdekat, connected density edge-nya, tapi kalau Q itu tetangga dari P, tetapi bukan tetangga dari Q itu ada tetangga dari P, tetapi S itu bukan tetangga dari
si B. Ini kan jauh nggak mungkin tetangga. Jadi yang terhubung cuma dia. Ini yang dibilang terhubung. Kalau di sini ada dia tetangga tapi tidak terhubung. Jadi untuk P dan S itu adalah connected via density. Jadi dia bisa masuk ke dalam kelompoknya karena adanya garis ini intinya. Itu algoritma. Jadi nyari seperti itu semuanya baru kita bisa dapatkan. Ini contoh ya. Nanti kalau memang mau slide ini nanti saya inikan aja karena itu nanti kasih tengah. Nah, ini konsepnya ini. Oke, banyak ini satelitnya banyak. Similarity bisa macam-macam cara ngukur ngukur dia mirip dan tidak miripnya. Kan intinya cluster yang mirip jadi ke satu gitu aja. Intinya gitu. Bisa range kalau kita ngukur similarity-nya nilainya antara 0 sama 1 sampai 1. Kalau keukuran tidak miripannya kita ambil selalu dibuat 0, tidak mirip nanti masukkan 0. Bedanya di situ. Ini jarak, ini yang ini collision distance-nya, ini kemiripan cosinus untuk teks biasanya. Ini untuk kemiripan dengan teks. Ini ukuran jarak cluster untuk hierarki. Yang ini ke jarak cluster untuk hierarki. Nah, sekarang tinggal algoritmanya, saya jelaskan algoritma 1 berarti. Nah, ini kasih contoh aja langsung ya, gini. Pokoknya dia kelompok gini, yang ini. Dia itu pertama nggak enaknya Kamins itu adalah dia memberikan satu sendiri. Dia ngasih sendiri kelompok dan nanti dia orisinalnya nanti kasih lagi. Nah, ini ada konsep kasih tanda panahnya ada. Itu dia kasih di sini sama sini. Dia langsung jalan tuh tanda ini turun, turun lagi, turun dia akhirnya dia dapat bisa dilihat seperti ini. Cara carinya seperti itu. Oke, ini akhir seperti ini, saya akan cepetin dikit ya. Karena ini udah termasuk selesai. Jadi Kamins, ini ada data. Saya minta Anda untuk kelompokkan umpamanya gitu. Karena kan bilang tadi kalau ada data nih, saya punya ini kan Anda kelompokkan sendiri. Saya nggak tahu kelompoknya ya pakai klaster. Cuma atribut 1, 2, 3, sampai 4. Pelangan 1 sampai dengan 10. Ini kita mau kelompokkan berdasarkan 2. Ya udah 2 kita buat 2. Tentukan dulu. Bisa skip aja ininya. Kita tentukan dulu jumlah klaster 2. Menghitung sentroid kita musatin sentroidnya. Kita tahu sembarang, random. Dan ini yang memang adalah apakah dia iterasinya cepat atau tidak ya tergantung kita penentuan di sentroidnya. Ini sentroidnya ini, sentroid kedua yang ini. Nah kita hitung jarak, rumus Euclidean-nya kita pakai jarak dari titik ke C1 semuanya. Ini jaraknya, jadi dia 10 ke dirinya dia sendiri, 26 ke dirinya sendiri, terus yang ininya juga ke dirinya dia sendiri. Nah, terus ini kalau yang dia jadi kalau udah ada klaster 1, semua titik yang ada di bawahnya itu diukur ke arah ke pusat C1-nya gitu. Hitungnya seperti itu kalau di Kamins. Terus kita cek lagi C2, P2 terhadap C2. Jadi dari P1 kita P2 jadi pusat, jadi P1 terhadap P1, P1 pusatnya sana ya P2 terhadap P1, P3 terus sampai 10 gitu. Kita ngitungnya gitu terus. Terus kita juga terhadap C2 kita cari. Nanti baru sampai diukur dia cari yang minimum. Ini jarak distance. Ini hasilnya 0 ya karena ada hitungan tadi 0 kan. Ya kita punya data di sini, terus kita data. Yang di pertama itu adalah klaster 1, yang kedua itu adalah klaster 2 yang biru klaster 2. Ya udah nanti kita tinggal kelompokkan berdasarkan jarak. Akan menghasilkan matriks yang kita lihat jaraknya. Ini 1 kenapa, 0 kenapa? Ambil yang minimum dari yang tadi. Yang minimum ini di mana? Di sini kan, berarti saya tulis dengan angka 1. Nah, di sini, sini. Artinya pas di saat yang di G1 di G itu membuat jadi klaster 1 ini adalah ini. Siapa yang klaster 1? Jadi P1, 2, 3, 4, ini sampai 5 sama ini 6 sama 7. Klaster 2 isinya mana? 2, 3, 4, ini berapa? 6, 8, 9, 10. Begitu. Hitung terus sampai kita mendapatkan dia clustering dapat, kita data pusatnya ada di P1 itu di mana. Nanti kita hitung senternya lagi.
dengan begitu. Nanti ukur lagi dia terhadap dia masing-masing sampai dia dapat ngitung D-nya. Didapat kita kumpulin yang minimum di mana dari data D-nya. Nah ini menghasilkan gini. Berarti berubah lagi fase 1 kita cek ternyata G0 sama yang tadi sama ini sama. Ya udah stop nggak usah lagi. Klaster yang terbukti jadinya klaster 1 dan isinya P1, P5, P7, klaster 2, P2, P3, P4 sampai selesai. Gitu. Jadi sudah selesai kalau ini contoh beda lagi sama aja sebetulnya. Dan terang dia tidak ada perubahan sama sekali. Nah, sorry. Dia, permasalahan dalam si, Cummins itu adalah, dia komen dan ini adalah cukup mudah, efisien perhitungannya, tapi kelemahannya adalah objeknya dia harus continue. Jadi kita harus cari kalau mau pakai Camots ya itu untuk yang jumlah. Jadi penggunaannya harus tahu. Cummins itu datanya harus numerik. Kalau pakai data kategori di sini kita bisa menggunakan modus itu kita bisa lihat. Itu sih kalau yang lebih ke variasinya ini tambah hierarki, ini dispatch-nya datanya kalau hierarki gini, dia ada ukurannya minimum maksimum juga ada, tapi yang secara prosesnya dia itu, nah ini kalau data. Jadi ada data nih ABCD, kita punya jarak nih, nilai jaraknya, distance matrix-nya tadi 27, diambil yang minimum, ini ambil yang jarak yang minimum diambil umpamanya 2, berarti kita lakukan seperti ini. Terus kita lihat lagi, kita campur, dia menjadi gini. Yang minimum berapa? C, berarti sambungnya ke C. Oke, kita masuk. Berarti 10, ya udah gabungnya ke C. Itu hierarki. Jaraknya bisa untuk jarak dekat, jarak yang paling besar atau jarak yang paling kecil. Oke. Jadi itu hierarki clustering, jadi ada single lead, linked, ada juga enggak. Gitu. Jadi machine learning tadi betul sudah ada yang dipraktekkan yang untuk tadi ya. Tadi kan udah yang dipakai untuk cuma saya nggak jelaskan di sini SVM ya. Sorry Bapak. Yang kita sampaikan tadi SVM. SVM konsepnya sama itu. Tapi itu yang umum menggunakan yang tadi itu. Itu saja yang dari saya gitu. Oke, itu bisa saya berikan untuk yang machine learning. Karena tadi kan sudah sedikit mengupas jadi udah ada pandangan lagi sedikit gitu aja. Saya begitu yang dari saya Bapak Pak Joko. Terima kasih. Oh ya Ibu, terima kasih Ibu. Ya, adik-adik mahasiswa ada yang mau ditanya? Itu capek banget, kasihan. Tapi paling tidak kan nambah ilmu sedikit-sedikit, jadi Ya, kita belajar lagi gitu, penting itu. Dengan pertanyaan tadi sebenarnya sudah banyak juga ya, udah tahu kapan training kapan, itu berarti belajar ya Mbak. Berarti pernah belajar berarti. Kalau berarti pernah nyoba itu kenapa training itu data setnya bagaimana, kan mungkin bisa jadi begitu. Iya, iya. mungkin dari saya begitu Pak. Silakan untuk Bapak bagaimana lakukan. Ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, ini kita masih 15 menit lagi ya sebelum Ya waktu masih, istirahat ya. belum waktunya belum Pak. Masih Oke, ini ada Muaz, ada mau tanya silakan Muaz. Monggo. Terima kasih Pak Joko atas waktunya. Saya Abdullah Mas Mufli mau bertanya sama Bu Dwina. Iya. Kan tadi unsupervised itu memberikan klaster pada data-data yang acak gitu ya Bu. Berarti kan nggak ada labelnya Bu. Nggak ada label. Ya. Nah jadi kita bisa nggak sih Bu dari data yang nggak ada labelnya terus kita unsupervised, jadi kan udah terklasterisasi. Nah nanti dari klasternya itu kan berarti kita bisa mendapatkan label dari data tuh Bu. Iya. Jadi data labelnya kita namain terus nanti kita lanjut lagi bikin di supervise lagi. Iya. Atau mungkin dari dari metode unsupervised itu udah bisa langsung memprediksi gitu juga Bu. Terima kasih Bu. Iya sama-sama. Jadi gini, nggak apa-apa bisa seperti itu bisa. Jadi karena kita nggak tahu kelompoknya, kita pakai unsupervised, terus nanti akan terlihat karakteristik dari setiap kelompoknya, setiap klasternya kan.
Nah, itu bisa kita kan ada karakter yang bagaimana di situ. Nah, itu kita lihat di situ nanti kita masukkan sebagai kita labelin dengan nama ini yang kelompok yang pandai atau umpamanya atau kelompok yang bekerja, yang tidak bekerja gitu tuh bisa seperti itu. Nggak apa-apa bisa kok Mas seperti itu. Tapi dengan melihat karakteristik dari si klaster. Dan yang perlu diketahui bahwa klaster yang kita buat ini tidak boleh kita tentukan 2, 3 karena kita belum tahu kan. Jadi kita harus nyoba untuk yang 3 dulu gimana hasilnya, 4 tuh bagaimana, 5 bagaimana. Nanti kita lihat evaluasi ada yang namanya elbow atau silhouette itu intinya dia melihat perbandingan antar titiknya untuk melihat mana yang perbandingannya paling besar berarti sudah maksimal gitu loh. Ada perbandingan evaluasinya. Jadi kita pakai yang 3 atau pakai 4 itu dengan adanya evaluasi perbandingan rasio antara jarak di dalam klaster sama terhadap jarak ke klaster yang berbeda. Ini saya nanti coba saya kasih ada evaluasi. Jadi di clustering itu memang tidak kita bisa langsungkan 3, langsungkan 4 tidak. Tetap harus kita evaluasi. Sudah optimal belum? Itu yang perlu diketahui itu. Jadi kita tidak bisa menentukan 3 gitu nggak boleh. Jadi kita mesti harus lihat optimal nggak kita untuk supaya kita mendapatkan klaster yang optimal gitu. Jadi seperti itu Mas. Jadi namanya nanti ada elbow, ada DBI itu menghitung jarak menghitung rasio dari titik di dalam klaster terhadap titik di luar keluar beda klaster. Itu seperti itu. Berarti harus itu lagi ya Bu, dilihat lagi Bu, apa Ya, klasternya itu udah maksimal atau belum? Iya, ada memang kalau karena clustering itu memang harus gitu karena supaya kita sudah benar mendapatkan cluster yang maksimal atau tidak. Jadi harus bersih seperti itu. Nah, ada juga yang ini digunakan juga untuk label dari teknik text processing tadi. Kita dapat untuk yang sentimen analisis. Nah, itu ada yang mengelompokkannya menggunakan clustering ini digunakan juga ada gitu. Tapi tetap harus menghitung melihat ininya karakternya itu ya semuanya gitu. Tetap harus ada evaluasi kok Mas. Bisa dia dari klaster saya pernah ada penelitian juga seperti itu. Jadi untuk pelanggan yang kita nggak tahu nih pelanggan di PLN pengguna untuk distribusi ini termasuk distribusi yang aktif atau tidak atau gitu kan ada. Nah itu juga gitu saya klaster datanya setelah di klaster terus kita kasih karena karakter ini orangnya dekat atau ini kita sebut klaster 1 kita sebut kelompok apa, kelompok 2 gitu terus kita lakukan klasifikasi itu bisa. Bisa seperti itu. Jadi sudah pernah dicoba seperti itu Mas saya juga. Begitu Mas. Baik Bu, terima kasih ya Bu Duwina atas jawabannya. Iya sama-sama. Mungkin ada yang lain? Masih mau ini kan? Oke, baik. Ada lagi nggak adik mahasiswa? Kemudian apakah ininya perlu dijelaskan Bu untuk tugas proyeknya Bu? Ini kan pemaparan materi sudah terakhir di sini ya Bu ya? Iya, betul. Tugas proyeknya itu ada di ininya nggak ya? Saya kok belum tahu. Tugas sama kuisnya ya? Kayaknya ada Iya. bagiannya tersedia untuk mengerjakan. Kalau memang kalau saya sih kalau dari saya tugas apa bukan yang kuis yang untuk itu ada ya? Ada diberikan belum dari pihak kami? Ada yang pembagian? Ada nggak ya? Kuis-kuisnya sih ngikuti yang ada di silabus itu Bu. Di Kalau kelas course yang permulaan data science itu dan kan ada silabusnya, iya, ada kuis-kuisnya tuh Bu. Tinggal tugas akhirnya yang belum ya? Iya. Tugas akhir Tugas akhirnya kan di situ kalau nggak salah di course-nya. informasikan kalau kuis-kuisnya sudah lulus KKM baru tugas akhirnya itu keluar gitu kan? Oh iya, 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 betul saya lupa itu. Ya berarti tugas akhirnya itu nanti ya terakhir nanti mungkin
sepertinya kayak portofolio deh seingat saya sih kalau data science biasanya begitu. Ya, Nomor saya satu udah betul. coba lihat beberapa contoh portofolio yang ada, Bu. Nah, itu kan memang ada yang klasifikasi, ada yang ini ya, Bu ya. Rekomendasi Yang ada lebih cocok yang klasifikasi dan untuk data science itu, Bu ya. Soalnya kan ada juga portofolio belajar Python gitu kan, bukan itu kan. Itu juga bisa. Bukan. Atau kayak tadi aja yang klasifikasi ini kita analisa datanya sampai mana kayak gitu juga bisa, hubungan antar data ketahanan hidup, kita ada datanya, korelasi itu juga bisa gitu. Ya, jadi Itu kembali bisa. ke adik-adik mahasiswa kalau memang bisa mendapatkan data yang terkait dengan fisika dan Ditambahkan. juga bisa ada ide untuk mau diapain data ini, karena data itu tentunya nggak akan berguna kalau nggak diolah kan. Iya betul. Jadi meskipun dapat data tentang fisika tapi nggak tahu mau diapain ya nggak berguna juga. Iya Nah, betul. jadi itu tidak usah dipaksakan. Iya Tapi betul. memang kalau memang kalian bisa dapatkan, mungkin ada kredit lebih lah untuk yang bisa punya data fisika dan bisa mengolahnya untuk menjadi suatu portofolio machine learning ya, Bu ya, machine learning. Nah, seperti gitu. Tapi kalau memang agak sulit ya mungkin cari data yang kekinian aja. Apa namanya? Yang mau tentang yang tadi saya bilang tentang produk, tentang apa juga boleh lah gitu ya. Penting kita berlatih bagaimana kita mengolah data, mendapatkan data, kemudian apa yang dilakukan dengan tentunya harus dijelasin ya apa yang dilakukan, preparation-nya, segala macamnya itu, dan kemudian apa yang mau dilakukan, misalkan mau klasifikasi, kalau klasifikasi mau pakai algoritma apa, terus apa yang dilakukan, dan kemudian sertakan juga dengan source code programmingnya dan hasilnya. Seperti gitu ya, Bu ya? Ya, kurang lebih gitu. Jadi nanti ada summary di atas kita mengerjakan apa. Jadi problemnya di situ akan tertulis kan kayak abstraknya ya. Summary itu tertulis ini. Nah nanti bahkan description-nya yaitu prosesnya itu. Proses data science-nya di dalam itu. Dari mulai preparation data, terus EDA-nya, terus nanti kita kerjakan itu secara singkat. Iya, ya seperti gitu. Nah, gitu, ya, jadi nanti nilai akhirnya tentunya sudah sudah diinformasikan oleh Bu Widya bahwa dari hasil-hasil kuis itu dan juga ada komposisi nilainya ada dari nilai proyeknya ini ya. Iya, Bapak. Rasanya Bu Widya pernah menyebutkan juga nanti akan dipilih the best peserta lah ya gitu ya. Mungkin Bu Widya sudah menyiapkan sesuatu untuk kategori the best peserta ini, Bu. Oke, ini ada yang raise hand nih, Hernanda Koiria, silakan Hernanda. Kenapa Mbak? Ya monggo Mbak. Ya, terima kasih Pak Bu atas kesempatannya. Ini Pak, saya mau tanya yang kayaknya nanya yang itu lagi nih. Kalian ngumpulin pertanyaan atau punya pertanyaan sendiri sih? Saya perhatikan Hernanda, Muaz, siapa lagi tadi? Sadri, apa tadi perempuan satu lagi? Iya. Oke, silakan Hernanda. Iya Pak, ini yang di PDF project tugas akhirnya yang saya lihat ini kan di pada poin pengumpulan project ini ada opsi untuk melakukan rekaman atau self record presentasi gitu. Apakah ini harus melakukan presentasi rekaman gitu atau tidak perlu gitu Pak, Bu? Presentasi. Coba nanti dilihatin dulu ya. Kalau yang presentasi itu ya Mbak, harus dimasukkan rekaman apa Mbak? Rekaman presentasi dari apa? Di sini ada poin A itu ada lakukan rekaman atau self record dalam melakukan presentasi terhadap proyek yang dikerjakan. Mungkin penjelasan kali Bu ya. Jelas, ini proyek tidak hanya secara tertulis tapi secara ada narasi, ini proyek saya akan membuat ini, seperti gitu kali Bu ya. Ya, gitu aja sederhana seperti itu juga bisa. Gitu aja Mbak. Jadi kan kalau yang contoh-contoh itu kan suka ada di gambar Mbak, di gambar gitu apa di portofolio itu kan ada gambaran narasinya begitu. Nah, itu kalau bisa dari Anda mungkin bisa dibuat seperti itu. Narasi menjelaskan apa gitu secara singkat. Kan bisa gitu, Mbak. Ya, berarti harus ada videonya gitu ya, Bu? Nah videonya sih Mbak enggak ya. Harus ada video singkat gimana ya? Nanti coba saya tanya lebih detail lagi ya. Kalau memang ada videonya. Kalau video berapa ininya Mbak? Di situ tertulis nggak videonya apa? Berapa maksudnya berapa Tidak sih Bu, tidak tertulis.
untuk waktunya. Oh, enggak tertulis ya. Terus apalagi yang itu jadi kan cuma duration ada narasinya dibilang gitu kan, presentasi takutnya gitu ya. Ya. Jadi presentasi tentang yang dikerjakan oleh Mbak gitu. Ya, Iya, yang jadi jadi di sini tertulis disuruh membuat folder baru gitulah. Lalu dalam folder itu ada upload video presentasi, lalu Jupyter Notebook dan file presentasi. Tapi itu optional sih Bu yang Jupyter Notebook dan file presentasinya. Tapi yang untuk upload videonya itu malah harus ada. Ya dibuat videonya aja Mbak, presentasi secara singkat aja kan bisa. Dibuat gitu aja Mbak. Dibuat presentasi singkat gitu, menjelaskan ini gitu aja. Itu bisa kayak kita presentasi kalau sidang dulu kan suka ada sidang kalau waktu online kan ada tempat saya suka ngirim gitu. Ngirim presentasi itu dibatasin waktunya gitu, itu aja. Dibatasin terbatas gitu. Gitu aja Mbak. Mendingan begitu aja. Ya. Biar baik, ada terima kasih Bu. sama-sama. Oke, apakah ada lagi? Kalau nggak ada, ini saya kembalikan ke Pak Haris, ada nggak ya? Pak Haris atau Bu Wit? Sebentar, saya cek dulu ini Pak Haris sama Bu Wit ada nggak? Ini biasanya setelah ini kan waktu istirahat ya. Yes. Ini materi dari Ibu kan sudah sampai sini aja Bu, sesi pagi ya Bu ya. Sesi siangnya kan dilanjutkan dengan tugas mandiri ya Bu ya. Iya betul Bapak. Ya ini nggak ada program studi fisika nggak ada. Iya Pak betul. Seperti itu ya. Iya Pak Hanjoko, itu jadinya istirahat sebelum nanti jam 13 mulai mengerjakan tugas mandiri lagi. Oke, silakan Bu Dewi di kata penutup akhir deh Bu Dewi, silakan. Baik, sebenarnya saya belum dapat konfirmasi ya dari Pak Riser. Mungkin nanti minta dikonfirmasi aja dari pihak bisa AI-nya ya di grup. Apakah penilaian itu sampai dengan yang tugas project gitu. Kalau dilihat di LMS itu tugas projectnya instruksinya masih bulan Mei gitu. Sepertinya mungkin dari pelatihan sebelumnya ya. Iya bisa Apakah jadi. sama seperti itu atau bagaimana gitu di LMS-nya? Ya. Oke, nanti Kemudian untuk mahasiswa sebenarnya ada dua sisi ya kalau saya lihat. Saya tuh sempat punya dataset terkait dengan material. Jadi kita bisa menerapkan machine learning untuk istilahnya clustering material gitu ya Bu ya. Ya betul bisa. Fisika material. Jadi mungkin yang memang beneran tertarik di bidang komputasi sekaligus di bidang material mungkin bisa dapat insight dari sana. Tapi menurut saya kalau misalnya kalian pakai datasetnya di luar dari fisika atau sains gitu ya, misalnya tentang data customer, data kesehatan, menurut saya sih itu juga bisa mendapatkan insight yang baik juga ya, karena implementasinya maksudnya lebih luas gitu. Kalau misalnya terbatas di terapan fisika, selain sulit gitu dan tidak semua datasetnya open sih kalau data fisika itu ya. Biasanya sih database itu ada di Elsevier ya. Kebetulan memang perpus kita tidak langgan Elsevier kayaknya. Jadi ya gitu Bu. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa kalau untuk portofolio bisa dicoba dataset yang general gitu ya. Iya. Kalau kemarin kelas pemrograman saya itu ambil datasetnya dari Amazon Web Service, jadi dari data customer Amazon, atau bahkan yang sudah ada di Kaggle atau di Google Colab juga bisa dipakai untuk latihan. Itu saja Bu Dwina, terima kasih atas paparannya. Kita istirahat sampai pukul 13 ya. Demikian.
Oke. Ya. Oke. Terima kasih juga. Semuanya Pak Anjoko gimana Anjoko? Bapak dari saya sudah seperti itu. Bapak mungkin ada. Baik Ibu. Ini ada Salu nih. Resen lagi nih. Ini Salu yang nanya tadi juga nih. Silakan. Kenapa Salu? Ini terkait teknis pengumpulan ya Pak ya. Mungkin boleh diizin. Kalau tidak salah ini kan kita harus buat portofolio dulu. Kemudian ada bagian ini. Nah, untuk foto ini berarti hasil dari output yang kita olah gitu ya Bu ya? Seperti yang sebelumnya gimana Mbak, yang belakangnya tambah portofolio baru untuk masukin ya, terus? Iya, berarti foto-foto ini output dari apa yang kita olah gitu, betul bukan? Ya, jadi portofolio berarti nanti Mbak tuh bikin ada beberapa contoh nanti di saya Academy itu udah di sini aja, detailnya ada di bawahnya. Detail portofolio coba di bawah apa Mbak tuh? Itu mungkin bisa dimasukkan ke situ. Nah ini masukannya gitu. Datanya di atas, ini ada dimasukkan filenya kan bisa di sini. Iya, berarti untuk dataset dan codingannya itu kita tidak perlu cantumkan atau bagaimana ya Bu? Soalnya di bagian ini tidak ada, belum screenshot aja lagi dari laporannya. Jadi dibuat dari laporannya ya Mbak ya. Jadi kan mungkin laporan terus ada apa namanya summary, kan bawahnya ada description. Nah itu tahapan-tahapannya kalau memang ada codingannya, ya paling untuk yang proses kayak tadi EDA umpamanya ada hasil seperti ini, kasih coding screenshot aja, nggak usah Mbak dilaporin gitu. Mungkin yang perlu dimasukkan adalah gitu kan. Gitu aja. Di dalam bentuk screenshot ya Bu? Nggak apa-apa. Oke, baik. Bisa. Terima kasih. Kalau memang ya sama-sama. Oke, baik. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri sesi pagi, kita masuk jam istirahat. Kepada Ibu Dwina. Ibu Dwina, terima kasih Bu atas 3 hari yang sudah bersama Ibu ini. Ya, terima kasih juga. Pengetahuan dan ilmu yang sudah kami dapatkan Bu. Ya, Pak. Mudah-mudahan kami bisa mengembangkannya, mempraktekannya Bu. Karena ini terus terang benar-benar baru buat kami kan Bu ya. Ya nggak apa-apa Bapak, kan namanya juga belajar, kita kan semuanya belajar. Lalu seperti itu dikit-dikit aja, nggak usah terlalu ini bertahap. Gitu minimal aja. Membuka insight dari adik-adik mahasiswa nih hingga nanti kalau lulus tidak hanya berpikir kerjanya di bidang fisika, tapi ada nih di bidang data science yang lokernya mungkin lebih luas ya Bu ya. Ada kok yang menjadi Pak, ada yang jadi saya terkenal itu malah jadi anak fisika, mahasiswa fisika dari UIN kalau nggak salah saya ingat. Iya. Itu malah ikut jadi data scientist di perusahaan besar. Selain itu, iya. Ya itu maksudnya itu. Jadi mungkin peluang di arah data science itu luas lah lebih sebetulnya besar, luas, tapi walaupun ilmu kitanya apa tetap aja kita bagian konsultan. Oke. Ya, baik Ibu, saya rasa demikian. Ibu mungkin ada closing statement Bu, silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk mahasiswa, Mas mahasiswa sama Bapak Ibu dosen. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya berikan ini sedikit memberi manfaat. Paling enggak saya hanya bisa share ilmu yang saya sudah ada. Semoga bisa bermanfaat dan semoga lebih baik nantinya untuk yang akan datang. Itu saja dari saya Bapak. Amin. Baik, terima kasih Ibu. Ya baik, untuk sementara kita tutup dulu Zoom-nya. Nanti setelah itu akan dikomunikasikan lewat WA group oleh Pak Riser atau Ibu Widya ya, untuk adik-adik mahasiswa ya. Karena tugas mandirinya belum selesai. Silakan lanjutkan untuk menyelesaikan kuis-kuisnya itu, dan kemudian nanti kita diskusi bersama tuntutan tentang proyek akhirnya. Nanti Pak Riser yang akan kasih arahan, due date-nya juga nanti Pak Riser akan bicarakan kapan harus dikumpulkan, dan itu kemudian disesuaikan dengan LMS yang dari Bisa AI ini ya. Oke, baik, saya rasa demikian Ibu.
Ibu Iya, Dwina Bapak. Putuharani, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Saya Bapak. akhiri pertemuan hari ini, siang Ya, ini. Saya tutup dulu ya, Bu ya. Ya, Terima kasih. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ibu. Makasih semuanya. Bu Dwina, Pak Joko, Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Ya, Dwina. makasih semuanya. Terima kasih. Pastinya sudah terima kasih. Saya undur diri. Live ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama.